bapaknya Di depan. di depan, anak yang Pertama. 15 tahun di tengah, nanti anak yang 10 tahun atau Loh, di belakang. Nah itu nanti kalau pendek gimana? Itu katanya orang sana, itu yang sampai sekarang yang saya herankan alasannya apa? Ta'adzuban aja. Di sini diseneni polisi. Jadi nggak boleh itu yang sampai sekarang itu saya pernah heran anak kecil 5 tahun yang seharusnya digendong sama ibunya di tengah, bapaknya ibunya motor di belakang sendiri. Jadi motor di sana itu ada motor yang itu yang sampai sekarang alasannya cuman adab aja sama ta'adzuban aja. Subhanallah, itu yang sampai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo teman-teman, wabarakatuh. ketemu lagi dengan saya Dzulfikar, tetangga Anda. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan bagaimana suasana Ramadan di Kota Tarim. Tentunya saya tidak sendiri, nanti akan dibersamai oleh tamu kita pada kesempatan kali ini, seorang Gus muda, ilmunya nyegoro, sundu langit, dan multi talenta. Tentunya beliau Gus Ahmad Qasim. Gus Qasim, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukan di Ramadan kali ini apa Gus? Kesibukannya ya seperti teman-teman lah. Ya ngaji, tadarus, katalah. Alhamdulillah. Seperti ya umumnya santri. Ya siap. Gus Qasim niki alhamdulillah jenengan menyempatkan waktu untuk hadir di sini, dan tentunya kita teman-teman di rumah juga pengen tahu sebenarnya panjenengan ini kan semua orang udah tahu lah putrane Abuya Thaifur Mawardi, seorang ulama nasional, kaliber nasional. Kita pengen tahu jenengan itu putra keberapa dari berapa bersaudara deh? Kalau saudara sakik saya semuanya 10. Saudara yang satu ibu? Satu ibu, Okay. 10, tapi yang hidup tinggal 8. Saya nomor 2 dari 10. Nomor 2 dari 10. Nah, adik saya yang hidup masih 6. Semuanya 8. Semua 10 sama saya sama kakak saya 1. Gus Sahnun. Jadi beliau itu putra kedua dari 8 bersaudara. Putra kedua dari Abuya Thaifur. Nah, ngomong-ngomong Buya Thaifur ini Gus, saya jadi teringat kalau beliau juga punya sumur ya di Mekah ya. Alhamdulillah. Ada Bi'ru Thaifur itu. Kita pengen tahu sebenarnya sejarahnya pripun itu. Sebenarnya ini nggak mau diceritakan sih nggak enak juga ya. Masa menceritakan orang tuanya sendiri gitu kan. Ya barangkali untuk motivasi. Sebenarnya sumur Thaifur itu dulu itu di Ruseva, dulu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu dulu di Ruseva itu tanah yang baru dibuka, pondok di situ. Dulu di Utaibiyah. Nah, di Utaibiyah itu tempat kelahiran beliau, di Mekah di Utaibiyah. Terus santrinya semakin banyak, yang mengaji semakin banyak, akhirnya pindah di daerah namanya Rusyaifah. Di situ dulu air sangat susah sekali. Air susah. Sampai setiap hari itu harus beli pakai tangki air dengan harga yang sangat mahal sekali lah. Di Saudi saat itu air itu lebih mahal daripada minyak bensin atau ya minyak bumi lah, lebih air mineral itu lebih mahal daripada minyak bumi. Oh iya. Hanya dari sering beli air berapa tangki berapa hari sekali beli. Akhirnya Said Muhammad ceritalah pada semua santri pertama, cerita gimana ini kalau bisa punya sumur sendiri. Terus menyuruh untuk beberapa santrinya untuk beristikharah, untuk di mana tempat yang baik diambil airnya. Alhamdulillah salah satu daripada santri itu bapak yang ditunjuk untuk beristikharah.
oleh Said Muhammad. Masya Allah. Akhirnya untuk berapa hari istikharah, pada akhirnya bapak saya ini, abah saya mimpi ketemu Rasulullah menimba, tapi sepertilah yang diceritakan oleh seperti kisahnya ceritanya Nabi Yusuf, tapi Yusuf dulu kan menimba sumur isinya Nabi Yusuf. Kalau ini enggak menimba air, tapi di dalam yang telah diambil tersebut isinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ditimba, terus abah saya menceritakan kepada Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dengan bahwasanya yang mimpinya seperti itu. Akhirnya Said Muhammad menanyakan di mana tempatnya. Di tempatnya di sini, di tepi jalan. Kalau dulu kan, sekarang ya itu sekarang itu di dalam pondok, cuman sama jalan gang itu di pinggir banget. Di situ terus abah saya menceritakan kepada Said Muhammad mana tempatnya, di sini tempat. Akhirnya digali pakai sumur bor, keluarlah air. Alhamdulillah sampai sekarang makmurilah sampai sekarang. Dan sampai sekarang dipakai untuk ya di kemaslahatan pondok dan di masjid-masjid sekitar situ. Masya Allah. Dipasang pipa gitu. Dipasang pipa gitu tersebut. Luar biasa. Jadi luar biasa betul ini. Yang sekarang sampai sekarang ini sekelumit kisah ya mungkin, atau bisa kita katakan kita orang awam karomahnya Abu ya. Semoga jenengan juga bisa amin. Dan kita yakin jenengan juga bisa mewarisi itu semua. Ini saya sambil ngerokok boleh? Monggo. Ngomong-ngomong, kayaknya jenengan dulu ngerokok juga nih. Dulu ngerokok sebelum berangkat ke Hadramaut. Saya ngerokok tapi berhenti sekitar 8 hari atau 7 hari sebelum berangkat. Sudah niat azam kuat untuk tidak merokok lagi. Tapi kalau jenengan inget, lama berarti dari kecil juga? Ya paling dari umur 13 tahun lah, 13 tahun sampai 23 tahun. Oh ya lumayan. Ya 10 tahun lah rokok saya. Terus betul-betul berarti? Iya, karena guru saya Habib Salim Asy-Syatiri itu sangat benci sama rokok. Saya jadi enggak enak ini rokok. Ya. Tapi ulama dulu guyonannya itu macam-macam. Sampai ada yang bercanda sama Habib Salim mengatakan, "Beb, wah, rokok haram Beb, sama Beb. Saya juga haram menurut saya rokok, makanya saya bakar terus." Tapi bakarnya satu-satu. Nah itu saya niru itu. Jadi yang datang Habib Salim Asy-Syatiri, beliau kalau Habib Salim haram, saya juga sama Beb. Nah, makanya sama saya setiap hari saya bakar. Ini bisa jadi dalil Gus. Masya Allah. Jadi udah lama betul ya Gus ya. Nah terkait dengan panjenengan tolab mencari ilmu ke Yaman, kita boleh tahu nggak Gus dari tahun berapa itu jenengan berangkat? Berangkatnya itu awal 2011. Awal 2011. Sampai tahun? Sampai akhir 2020. Berarti berapa tahun? Kalau berapa lah? 10 tahun ya lebih ya? Kalau hijriahnya mungkin segitu, lebih sedikit ya hijriahnya. Kita pengen tahu Gus ya. Jenengan mondok di Tarim ya? Sebenarnya Tarim itu nama apa ya? Nama desa, kecamatan, atau nama kabupaten, atau apa kalau menurut takaran orang-orang sini? Kalau orang sini ya suatu desa, satu kampung. Desa enggak? Tarim itu desa, bukan kota ya? Bukan kota. Desa, cuman ada namanya di sana itu dibagi, ada Tarim Qadim. Itu sebenarnya kecil banget. Kecil. Ya, maksudnya cuman berapa ratus meter saja. Nggak sampai seperti sekarang melebar sampai berkilo-kilo gitu. Meluas. Sekarang kan katakan Tarim melebar sekarang. Kalau dulu Tarim yang aslinya kata orang Tarim asli sendiri sangat kecil sekali. Batasan-batasannya itu sangat kecil sekali. Kalau sekarang kan daerah Hawi itu kan masuk kota Tarim sekarang. Kalau dulu kan enggak. Ada di sana ID
Hawi itu kan nggak masuk daripada Tarim. Tadinya Tadinya, tapi sekarang meluas. Kayak dikatakan di semua di Tarim semua. semuanya di Tarim, Mas. Sekarang kategori Tarim kalau sekarang. Tapi kalau dulu sangat kecil banget dulu zaman dulu. Nggih. Nah, berbicara masalah Tarim, Gus, ini mungkin teman-teman di rumah juga sepemikiran dengan saya. Saya itu kalau mendengar istilah Tarim, dalam bayangan saya, dalam benak saya itu pertama ilmu, Gus. Yang kedua akhlak dan adab. Masya Allah. Dan yang ketiga wali, Gus. Masya Allah. Itu betul nggak sih? Ya betul semua itu. Makanya Imam Haddad kan mengatakan ya tarim wa ahlaha itu. Ya tarim wa ahlaha. Katakan tarim wa ahlaha ini kan memang khususnya kepada orang tarim saja yang tidak bisa susah untuk ditiru lah. Pokoknya memang khusus orang ahli tarim saja yang bisa menjalani dengan akhlaknya. Nggak bisa orang luar mau seperti akhlaknya, nggak bisa. Ini contoh yang kecil saja. Di sana itu akhlaknya, di sana itu setiap ketemu sama orang tua, itu guru atau tidak, maaf saja, walaupun dia ini kerjanya yang dianggap remeh lah. Maaf, masalah ini orang tua ini kerjanya di bangunan atau di sampah, ini maaf aja ya. Atau yang katakan kerja kasar, bersih toilet atau gimana. Ketika ada anak muda itu akan mencium tangannya dia. Tidak malu untuk mencium tangannya dia. Ketika dia lebih tua, siapapun dia, apapun bangsanya dia, keturunannya akan dihormati, akan dicium tangannya. Masya Allah. Itu kalau di sini kan enggak. Di sini kan sepele yang kita lihat. Contohnya kita sama guru kita dulu ketika kita ngajar di SD atau SMP, ketika ini anak didiknya sudah menjadi orang besar, ketika alumnian saja berjabat tangannya seperti sama temannya saja kan banyak. Kalau saya sering lihat kan ketika kita ketemu reuni teman di ketika belajar di sekolah dasar, terus sudah besar, udah umur 30 tahun, 40 tahun, reuni di sekolahannya dulu, ketemu sama gurunya yang dulu mengajar. Yang mengajar saja, salamnya sama teman saja. Kalau diajar di pondok pesantren kan, maaf ya, maksudnya kan agak beda ya. Iya, kalau guru kan memang selamanya akan menjadi, memang didikannya seperti itu. Kalau di Tarim semua yang nggak mandang itu gurunya, nggak mandang itu orang lain akan dihormati, dicium tangannya. Itu Masya Allah yang nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Nggak bisa ditiru juga. Biasanya susah Gus itu ditiru di sini. Makanya ahli Tarim itu sangat beda sekali. Orang akan kelihatan itu orang pendatang atau bukan, walaupun orang tersebut mukim di situ puluhan tahun, orang itu akan bisa membedakannya karena khas banget. Nggak bisa mau niru seperti ahli Tarim pun nggak bisa. Lah, khasnya itu apa? Khasnya itu daripada adab dan perasaan mereka itu selalu gimana ya, perasaan itu selalu dikedepankan. Jadi perasaan nggak enak apa itu masalah seperti itu. Itu bagus banget itu Gus kalau diterapkan di Indonesia Gus. Nggak enak pokoknya, Masya Allah. Kalau sungkanan ya kasih kita sungkanan. Kalau di sini kan kayak di sini kan biasa orang ditawarin makan, tawarin minum kan bilang tidak, itu kan sama. Di sana juga sama, tapi di sana lebih. Makanya di sana itu kalau pergi seorang ke mana ziarah, berkunjung ke suatu ulama atau saudara atau orang sakit, itu datang mendoakannya langsung pergi, nggak nunggu dibuatin air atau dibuatin makanan gitu. Karena kalau lama pasti akan dibikin yang macam-macam. Karena orang sana itu mengamalkan hadis, termasuk falyukrim du'aifahu itu sangat banget. Jadi dari sana itu datang langsung kasih air, bentar lagi makanannya datang. Sebelum tanya namanya mungkin ya, ini siapa ini? Sebelum ditanya itu udah dikasih hidangan dulu. Itu kalau bertamu gitu. Makanya orang sana itu kalau jenguk atau berkunjung ke ulama cepet-cepet, takut ngerepotin keluarga. Itu masyarakatnya. Masyarakat. Masuk lagi ulama aja. Masya Allah luar biasa. Dan ngomong-ngomong masalah Tarim juga Gus. Kita pernah dengar, mungkin ini sebagai konfirmasi juga karena jenengan sudah 10 tahun hidup di sana gitu. Katanya ada pasar di situ
yang jual sudah sekelas mufti itu betul nggak Gus? Iya, itu memang Kalau nggak mufti nggak berani jualan itu betul nggak? itu dulu. Oh. Itu dulu saya itu ya mungkin sekitar 20 tahun yang lalu lah. Itu sampai Habib Hasan Asy'atiri itu mengatakan di Tarim saja itu bukan hanya mufti, sampai walinya aja lebih daripada 200 wali yang masih kerja di pasar. 200 Wali. dan kerja di pasar. Maksudnya amaliyahnya seperti wali, Iya, Masya tidak menutupi kewaliannya pada dagang di pasar. Allah. Saya itu ada heran itu, saya ingat banget tuh. Saya ke pasar itu orang itu apal irsyad. Itu jualan di warung, jualan dia lagi lalaran, nah cara Jawanya itu lalaran irsyad. Saya kirain lararin Quran atau apa. Ternyata pas dia lagi jualin saya ambil kitabnya, itu lagi lalaran irsyad. 2 kali saya nemuin. Irsyad itu kitab apa Gus? Kalau boleh tahu. Kitab fikih, tapi yang punya Ibnu Mukri. Irsyad itu. Berarti kalau sudah menghafal itu, Qurannya berarti udah hafal. Rata-rata. Quran di sana pertama kali. Pertama Iya. kali. Khususnya di sana, apalagi kopilah yang besar-besar itu hafal Quran kayak wajib. Ya, hafal Quran, terus apalagi kopilah itu, terus hafal maulid seperti Maulid Syaraful Anam. Ya. Itu kayak kopilah Baharmi itu wajib itu. Gini. Terus hafal Diwan Al-Haddad itu rata-rata. Kayak diwajibkan seperti itu untuk kopilah seperti Baharmi itu. Masya Allah. Jadi Diwan Al-Haddad yang lumayan tebal lah, Iya. lebih 500 halaman itu lah. Itu Mereka harus hafal. untuk kopilah-kopilah tertentu. Kopilah tertentu lah ya. Tapi kalau untuk hafal Al-Quran itu semua penduduk Taif. Nah itu penduduknya sekitar berapa? Pernah ngitung nggak? ya Sekitar berapa itu? mungkin ya, saya nanya sekarang itu kemarin di sana ya belum sampai sih 2000 kakak, belum sampai 2000 kakak, belum sampai. Belum sampai 2000 kakak. Kan berarti belum salah Surat ya belum sampai 2000 kakak. Tapi kalau kan satu kakak kan, kalau di sana kan orang satu bisa punya anak 10 kan, nggak bisa. Iya. Makanya nggak bisa dikira-kirakan. Nggih. Masya Allah penduduknya luar biasa seperti itu. Apalagi Tarim, Masya Allah. pengalaman Gus. Iya. Pengalaman paling berkesan apa Gus? Pengalaman di sana itu kalau seperti bulan Ramadan ini memang orang yang kerja kasar itu pada berhenti. Jadi memang tidak ditanggung sama orang-orang agnia di sana yang kaya-kaya itu, menanggung untuk buka dan sahurnya selama Ramadan bergilir. Jadi bulan ini, jadi memang kayak kerja kasar untuk di bulan Ramadan ini kayak nggak ada. Kayak nggak ada. Baik kerja-kerja yang capek lah, maksudnya bukan kasar di sini kerja remeh, bukan, maksudnya kerja yang menghabiskan tenaga, gitu. Kerja yang angkat herbal, Iya, angkat beban kayak gitu bisa dikatakan itu nggak ada. Kalau ya mungkin ada 1-2 lah. Cuman karena kerja di sana kan panas banget Gus. Iya. Panas sampai 50 derajat lebih kadang. Kalau dingin ya sampai 6 derajat. Kalau di luar di Sohor itu sampai 0 derajat atau min itu. Kalau di perumahan ya 6 derajat kalau musim dingin. Saking panasnya itu, jadi kasihan kan. Di sana kan panasnya kan puasanya lebih lah, sekitar 15 jaman lah. Puasa 15 jam Di sana. Wah lemes. Di Indonesia kan mungkin kan berapa, 14 jam ya. Kalau Indonesia berapa ya? Mulai jam 6 sampai jam 4 pagi sampai Jam 4:30 lah. Jam 4:30 sampai jam 6. Berapa? 5:30 ya, 11:30 lah Gus kalau di sini lah. Lebih Kalau di sini kan 4:30 sekarang subuhnya kan. Terus maghribnya kan jam 6 kurang 1/4. Iyalah 11:30 ya. Memang lebih mending di sini Gus. Kalau di sana puasanya 14 jam lebih, hampir 15 jam. Jadi panas banget untuk kerja berat tuh. Akhirnya keluarganya sama anak-anaknya biasanya ditanggung sama orang-orang agnia di sana. Tapi bukan ditanggung full, maksudnya hari pertama ditanggung fulan, hari kedua nanti buka bergilir gitu ya Gus. Sampai itu kadang satu hari bisa dapat undangan 2 orang 3 orang gitu. Tapi ya kadang diambil bukanya saja, nanti yang satunya diambil sahurnya atau seperti itu. Kalau sisa
kalau nggak ada undangan sahur ya sisa-sisanya disuruh bawa pulang yang malam itu. Oh, tapi saya pernah dengar juga gini Gus. Jadi penduduk Tarim itu memang mempersiapkan 11 bulan itu untuk totalitas ibadah di bulan Ramadan. Jadi memang mereka di bulan Ramadan itu nggak kerja, memang fokus ibadah. Betul gitu ya? Ibadah ya. Karena kan di sana siangnya kan untuk apa namanya, untuk bukanya kan sudah ditanggung sama sahurnya kan. Ya. Nanti hanya kesibukannya hanya ibadah saja. Ibadah. Tapi Masya Allah, saya tuh dulu sempat bertanya sama salah satu ulama di Indonesia, Kiai, kok di sini kok beda pas saya sudah sampai di Hadramaut, kok di sini kok tarawihnya nggak kompak kayak gini katanya. Di Indonesia kompak, kalau Isya ya Semuanya terus tarawih, kalau jam 10 ibaratnya sudah nggak ada orang tarawih kan. sudah sepi lah masjid. Sudah sepi di masjid, mungkin hanya ditemukan di tadarusan saja. Ya. Terus ulama ini kan dulunya kan Wali Songo itu kan dari Hadramaut. Iya, nenek moyangnya dari sana. Mulai dari Amil Fakih kan. Amil Fakih. Ya, Amil Fakih itu. Kenapa kok nggak diterapkan di Indonesia? Saya tanya setelah saya sampai sana. Jawabannya itu sepele. Orang Indonesia itu banyak bohongnya katanya. Tapi kata dia konteksnya. Orang Indonesia ini yang jawab sama saya ketika saya. Kenapa? Indonesia itu kalau dibuat kayak gini, orang itu akan banyak bohongnya. Contohnya apa? Kalau nanti tarawihnya jam 10, ada yang jam 11 malam, ada yang 12, pasti yang bohong itu yang ngaku saya sudah tarawih di sana. Karena Indonesia itu ada pasar malam. Iya, ada pasar malam. Itu pasti Gus. Itu pasti. Kalau khususnya Ramadan, iya, khususnya Ramadan itu pasti ada pasar malam. Itu untuk bohongnya itu sangat buat kesempatan untuk bohong. Itu kata ulama. Saya cuma iya ya. Coba kalau seandainya kamu nggak taraweh, oh jam segini kamu kok di pasar malam, jadi nggak taraweh dong. Nggak jawab apa, karena semuanya kompak. Kayak di sini jam 7:30 sampai jam 8:30 waktu sholat taraweh. Iya. Ketika jam segitu kok masih di pasar malam contohnya gitu, atau masih di rumah. Iya. Ini pasti mengatakan mesti nggak bisa mengelak, pasti nggak ikut taraweh. Iya. Kalau di sana itu nggak, di sana itu orang kita nggak bisa suudon. Seadanya habis maghrib kok ada orang jam 9 masih di pasar. Mungkin aja nanti orang ini akan taraweh pada yang jam 10 malam, atau jam 11 malam, atau jam 12 malam, atau jam 2 malam. Iya. Makanya di sana tidak ditakutkan untuk kesempatan untuk suudon itu nggak ada, karena memang nyata. Memang nyata. Untuk ibadahnya memang nyata, dan orang itu sangat takut sekali lah. Ya di mana orang bohong itu di mana-mana ada. Cuman di sana itu agak mungkin jarang lah ya. Ada di mana-mana orang bohong itu pasti ada ya orang. Iya. Tapi ya jarang lah orang-orang untuk membohongi itu dalam ibadah itu. Iya. Itu gambaran ya Gus. Iya. Suasana ibadah di kota Tarim. Memang malam harinya betul digunakan. Rata-rata nggak tidur ya malam-malam, karena tidurnya pada digantikan setelah isyraq gitu ya, setelah jadi tidurnya setelah sholat duha. Ya, bagi yang nggak kerja ya, yang seperti yang kerja yang kerja berat-berat itu kan malamnya ibadah. Berbeda sama yang kaya-kaya kan emang dagang pagi tetap. Tapi di dagang di sana itu kan nggak kayak di sini ya. Jadi dagang di sana itu maghrib ya, kalau sekarang sih ada yang dibuka, tapi dulu bainal maghrib wal isya itu nggak ada yang buka. Nggak ada. Karena semua di masjid. Jadi khususnya selain daripada bulan Ramadan itu pada menyibukkan membaca Quran. Jadi waktu barokah itu tidak untuk dagang, tapi untuk ibadah. Nah, ini kan terkait bulan Ramadan Gus. Jenengan selama 10 tahun berpengalaman di sana itu ada pernah kita dengar itu sebenarnya tradisi di Indonesia itu salah kaprah katanya. Katanya yang dimaksud Rasulullah itu bersegera berbuka, itu bukan bersegera makan besar katanya gitu. Jadi apakah memang kemudian penduduk Tarim itu berbukanya hanya misalkan hanya kurma saja? Ya memang seperti itu. Kurma sama air ya. Iya. Tergantung kalau yang tua biasanya air hangat, kalau yang orang muda kan memang senang kesehatan. Tapi rata-rata hampir semuanya
seperti itu. Seperti itu. Jadi Masya Allah di Tarim itu mulai buka sampai subuh itu kegiatannya Masya Allah. Pertama yang saya heran pertama kali di sana itu ketika buka, sebelum buka kita baca doa. Nah, doa apa yang harus coba? Doanya ya seperti yang di wirid-wirid Imam Haddad itu ada di risalah. Ya baca astagfirullahaladzim, istighfar atau bermacam-macam, ada yang bersolawat macam-macam. Setelah adzan langsung buka semua, ya seperti doa-doa kita Pakai yang kurma lah ya, kalau saya pakai kurma. ya, terus doa yang kayak kita yang dulu diajarkan ya. Allahumma lakasumtum. Ya itulah dibaca itu. Habis itu makan kurma, setelah kurma minum, ya kenyang-kenyang banget lah. Biasanya orang-orang itu sudah punya wudhu biasanya. Sebelum berbuka. Iya, rata-rata orang sana itu udah berwudhu. Karena hadat tarim itu, sholatul maghrib itu, walaupun yang kita pelajari kan memang ada qobliyah maghrib ya, tapi kalau di amalan di tarim itu nggak ada. Ada itu pun mungkin 1% lah. Rata-rata adzan 5 menit langsung qomat, adzan 2 menit qomat. Itu di Ramadan itu kenapa? Setelah ya setiap maghrib. Kecuali di Ramadan mungkin dikasih waktu 10 menit lah. Oh, 10 menit untuk berbuka itu ya? Ya 10 menit itu berbuka. Tapi nggak makan besar, nggak makan besar. Habis itu setelah sholat maghrib, lalu sholat tasbih. Sebentar. Sholat Maghrib buka dulu. Sholat maghrib, ba'diyah maghrib, terus sholat tasbih. Jadi sholat terus. Itu nggak lemes ya Gus? Ya kan kita nggak biasa gitu loh. Di sana kan Masya Allah ya, pasalnya untuk rawatib ini sangat dijaga banget. Apalagi yang rawatib yang Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu kan, yang qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya ini kan sangat dijaga kan orang, karena Rasulullah kan nggak pernah meninggalkan ya di dalam rumahnya, bepergiannya, walaupun dengan keadaan perang pun Rasulullah kan tidak meninggalkan 5 rawatib ini, qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya itu kan. Ya. Nah itu ba'diyah maghrib itu sangat dijaga, baca semuanya. Habis itu sholat tasbih 4 rakaat. Habis itu langsung ada itu enggak sholat awabin apa itu? Awabin nanti ya individual aja ya. Individual. Tapi umumnya nggih. berarti langsung tasbih ya. Dan itu setiap maghrib. Setiap maghrib. Tapi kalau untuk Ramadan sholat tasbihnya berjamaah. Tapi kalau hari biasa ya biasanya ada tasbih ada enggak, cuman awabin orang sana rata-rata melakukan ya, menjalankan. Setelah itu habis itu baru makan. Asya gitu. Asya. Makan di sana kan nggak langsung kayak gini. Di sana kan diisi qasidah dulu lah biasanya, atau langsung makan 1 qasidah gitu. Habis itu makan. Setelah makan pasti kan kalau orang sini kan ngerokok dulu kan. Iya. Saya dari tadi malah gak jadi nih Gus bilang gitu. Gak enak saya ini. Tapi nggak apa-apa ya Gus. Moga. Kalau di Iya. lajeng terus setelah makan seorang sana kan Masya Allah ya, kalau makan itu kan, kalau untuk Ramadan ini kalau undang orang ya biasanya mesti enak lah. Namanya di sini saja buka bersama ya pasti enak kan. Iya. Di situ setelah setelah makan berbuka, di sana kan kalau orang sini sambil ngerokok, kalau di sana diisi dengan qasidah dengan minum syahi. Kalau di sana minum teh, orang sana itu apa ke situ? Nama syahi. Oh, syahinya silakan. Syahi tadi minum teh. Nanti setelah minum teh nunggu ya. Kadang sih kita sudah sholat maghrib, sudah tenang, sudah ba'diyah, sudah awabin, sudah semuanya yang dilakukan, sudah tasbih, sudah makan. Nanti kalau sudah hampir, orang sana itu Masya Allah ihtimam dengan waktu, hampir orang semua itu punya jam. Untuk orang tadinya untuk menjaga waktu ya. Menjaga waktu. Bukan untuk gaya-gayaan ya. Jamnya gak bagus-bagus. Yang penting menunjuk waktu lah. Ya, itu hampir semua, dari anak kecilnya, mudanya, tuanya itu punya jam. Ada yang dipakai, ada yang enggak. Ihtimam, bukan jam di HP, jam memang jam asing. Ada yang bagus, ada yang jelek.
ada yang sudah nggak ada talinya itu untuk ihtimam aja. Kan memang fungsinya itu kan yang penting tahu waktu Gus, bukan untuk kayak aslinya kan. Orang sana itu sangat paham subuh hari ini tanggal berapa itu sangat tahu sekali. Saya itu pernah ditegur sama orang ketika mau pulang. Ketika mau pulang di bandara itu kan ada orang tidurnya di musola. Ini salah satu rombongan kami itu adzan. Ditegur sama orang yang di situ. Kelihatannya sih cuma tidur, cuman kayak bawaannya itu kayak orang nggak model kayak wah ibadah gitu, modelnya serautan. Setelah itu adzannya itu kecepatan 10 menit. Bangun marah-marah. Ini belum adzan ini, kurang 10 menit. Teman saya ini yang adzan, yang bareng sama saya ini bukan teman saya, bareng rombongan kami itu. Ini sudah adzan. Ini orang itu langsung berdiri lihatin, ambil tanggalan. Lihat, ada tanggalan waktunya sholat itu. Nih, ini belum, ini kurang 10 menit. Dia sampai tahu, makanya dia tidur. Padahal tidur ya. Iya, terbangun. Itu sangat ihtimam dengan waktu. Jadi kalau sudah kurang 5 menit biasanya bubar. Nah, nanti langsung adzan. Kalau untuknya sholat isya itu kalau hari-hari biasa biasanya 10 menit. 10 menit sampai 20 menit paling lama. Ya. Kalau untuk Ramadan biasanya diisi dengan rotib Imam Haddad, rotib Al-Imam Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Biasanya diisi seperti itu langsung qomat isya. Nah, untuk jenengan sendiri kan di Rubat Tarim ya Gus, asuhannya Habib Salim Syatiri. Itu tarawihnya jam berapa Gus? Kalau di sana biasanya adzan isya setengah jam dari adzan isya biasanya. Jadi setengah jam setelah adzan isya baru mulai. Ini Rasulullah tarawih. Karena kan nunggu anak-anak yang mandi, dianjurkan sama Habib Salim untuk ketika kita untuk bulan Ramadan Setiap malam ya Gus ya. Iya, setiap malam untuk persiapan untuk mandi yang bersih. Karena ini sholat ini ya harus cuma datangnya di bulan Ramadan, masa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam dengan keadaan kotor, bau lagi. Biar apalagi yang di samping-sampingnya kita gitu kan. Di sana kan semuanya pakai mirwah ya, pakai kipas angin semua. Kalau nggak pakai mukayif ya pakai AC semua. Jadi kan ruangan itu kan dingin. Apalagi di bawah kipas, apalagi kalau keteknya bau kan kasihan. Kayak di Jawa kan banyak kan, khususnya Jumatan itu kan kadang kerja belum selesai kerjanya adzan, sholat, ketiaknya bau ketek. Kasihan yang di samping-sampingnya gitu. Iya. Itu berapa lama Gus tarawihnya? Kan kalau di kita kan sing paling cepet itu yang paling banyak diminati Gus. Kalau di kita kan kono sing 17 menit melu nang kono kan gitu. Nah, kalau di sana gimana? Kalau di sana ya semuanya kan pakai yang rata-rata pakai mu'tamad ya. Jadi pakai suratnya yang pendek-pendek. Tapi kalau di Indonesia kan maaf ya. Jadi kan Indonesia kan biasanya kan dari Al-Hakumut Takasur, nanti rakaat keduanya memakai ikhlas ya. Nanti setelahnya wal hasri seterusnya seperti itu. Kalau itu kan di Fathul Mu'in kan di rot kan, di Anad Talibin kan di rot kan. Termasuk apa ya? Bukan termasuk yang tertib kan, yang bagus kan harus tertib setelah rakaat pertama sama rakaat keduanya kan setelahnya. Ya maksudnya rakaat pertama Al-Hakumut, keduanya ya seperti itu. Kalau di sana kan rata-rata ya ada yang memakai Quran, ada yang satu juz, ada tapi untuk setidaknya Masjid Tarim itu yang ada kan masjidnya lebih 400 ya. Sekarang 400 lebih. Kalau yang masih berjalan adalah 370 380 masjid yang masih berjalan. Itu setidaknya bacanya itu dari wadduha. Nah, tapi yang enggak dibaca yang panjang Iqra sama Lam Yakunil itu enggak dibaca. Karena kan 22 surat dari wadduha sampai surat Nas itu kan Qul bin Nas itu kan 22. Nah, diambil dua surat yang panjang, surat Iqra sama Lam Yakunil itu. Jadi kebanyakan dari wadduha Alam Nasrah. Itu sing anu ya, sing
Itu yang Kemudian ya, paling ringkas. paling ringkasnya seperti itu. Kalau dari Al-Agung Iya. nggak ada ya Gus. Nggak ada. Berarti kalau itu diterapkan di Indonesia nggak payu paling. Itu kan sampai adat Jawa sampai dierat itu sama I'anat Thalibin sama Syekh Syato itu. Syekh Syato dibahas di bab sholat tarawih Indonesia kan ala adati ba'dun nas itu kan Ya. mungkin pernah kunjungan ke Jawa mungkin dulunya Allah alam tapi kurang paham. Muridnya juga ada. Ayah Syekh Syato kan banyak kan termasuk Syekh Mahfud At-Tirmidzi kan. Ya murid. Itu kan sampai dibahas seperti ba'dun nas memang itu. Iya, tapi di sana rata-rata pakai yang muktamad saja. Pakai yang Tapi muktamad. betul ya Gus. Kalau di sana itu setiap masjid itu punya jadwal tarawih sendiri-sendiri ya Gus. Iya. Jadi katanya kita pernah dengar, ini sekaligus konfirmasi nggih tentang jenengan. Jadi kita kalau pengen tarawih semalam 80 rakaat itu Iya. bisa ya Gus ya? Sangat-sangat bisa sekali. Apa malah jenengan juga dulu? Ya alhamdulillah dulu ya nggak sering sih ya. Ya tapi kita harus nggak bolong 10 hari sekali harus yang banyak lah. Dulu kalau di Tarim kan saya katakan yang tadi saya ceritakan pada antum itu kan. Iya. Terus kalau di sana kan nggak dibuat alat untuk bisa berbohong kan. Iya. Kalau di sini seandainya di sana kan waktunya, kenapa waktunya nggak berbarengan? Karena biar orang itu bisa tarawehnya ini apa namanya biar banyak dalam tarawehnya kan. Saya kayak yang tadi saya ceritakan pada antum, saya tanya itu kan tadi sama satu ulama itu. Kalau di sana kan nggak ditakutin untuk bohong, jadi kalau di Indonesia kan bisa bohong kan. Iya. Iya Gus. Kalau di sana memang waktu itu satu malam bisa 100 rakaat, 5 masjid berpindah-pindah. Nanti ada yang awal waktu yang jam 7:30, Iya. nanti setengah jam lagi ada lagi. nanti setengah jam, per setengah jam itu ada. Kalau mau mencari ada, biasanya ada. Tapi yang biasanya yang di sana itu yang dikejar itu di Masjid Ba'alawi pertama itu mulainya jam 11 malam. Ya. Sama di Masjid Al-Mukhdar. Masjid Al-Mukhdar itu jam 12:30 malam. Bahkan ada yang mendekati sahur masih ada. Masih ya? ada itu di Masjid Jami itu jam 2. Itu yang partai terakhir. Ya biasa ada sih bebarengannya di sama di Masjid Al-Idrus itu. Cuman biasanya di Masjid Jami. Lah itu orang-orangnya misalkan penduduk yang sekitar masjid Ali terus ya. Yang terakhir itu hampir sahur. Ya habis sahur itu Masjid Jami sama Masjid Al-Idrus. Di Masjid Jami itu penduduk situ berarti mulai awal Isya itu nggak tidur apa memang digunakan untuk tidur? Biasanya orang yang di Jami itu ya sudah tarawih dulu di Masjid Ba'alawi. Oh gitu ya. Di Masjid Ba'alawi apa di Masjid Al-Mukhdar atau di Masjid As-Segaf, di Masjid Asy-Syakron. Situ. Jadi waktunya udah buat tarawih duluan. Baru ketika di Masjid Jami Nanti jamnya mendekati sahur. jam 2 itu selesai udah jam 2:30 lebih lah. Kan di sana kan tarawihnya kan bacanya setidaknya kan baca dari surat Wadduha kan, jadi kan agak panjang nggak? Di sini kan dari Al-Hakumut Takasur kan lebih pendek kan. Setengah jam paling selesai lah. Kalau di sana berarti kurang lebih 45 menit ya tarawihnya. Di sana itu Masya Allah ya, jadi setelah tarawih ya di sana diisi qasidah-qasidah. Setelah tarawih Ada qasidah-qasidah dari huruf alif. Ada setiap hari malam pertama di Ramadan nanti ada qasidahnya dari alif, ba, ta, sampai ya. Nanti kalau habis ya diulang lagi. Kalau ketika 30 Ramadan itu biasanya kan Iya. qasidahnya sudah habis, nanti ngulang dari yang alif lagi gitu. Seandainya kalau lebarannya itu puasanya 30 hari. Nah, ini biasanya jenengan itu setelah sahur Gus, setelah sahur kemudian menunggu untuk sholat subuh kan. Nah itu setelah sholat subuh di pondok ribat jenengan itu kegiatannya apa? Ya diisi wirid. Wirid. Ada wirid yang setiap hari kita baca Sampai Isra. sampai Isra. Sampai Isra. Nanti kita sholat Isra. Sholat Isra itu Isra itu kan sebenarnya khilaf para ulama ya. Tadi di Bajuri kan disebutkan menurut Al-Imam Ar-Romli kan sebenarnya Isra itu yaitu sholat duha. Tapi kan karena sama masuk waktunya sama. Cuman kan Syekh Ibnu Hajar kan mengatakan sholat Isra bukan termasuk sholat duha.
Jadi Sholat Isya ya sholat sendiri ya. Itu yang dipegang oleh ya Imam Syekh Ibnu Hajar itu kan ada hadisnya yang saya kurang hafal hadisnya yang mengatakan siapa yang sholat isra kan pahalanya seperti haji dan umroh tamatan itu kan sempurna dengan kali itu. Itu orang ulama sana kan memang kebanyakan berpegangan dengan Syekh Ibnu Hajar. Jadi ada sholat isra juga ada sholat duha. iya. Tapi kalau menurut Imam Romli kan ya sholat duha juga itu sholat isra kan. Ya. Duha ya isrok juga sholat duha. Sama aja lah ya. Itu jujur Gus, dengan semalaman nggak tidur itu kan biasa nih. Kalau di Indonesia itu jam-jam ngantuk, jam-jam setelah Ya, subuh wajar. jam-jam ngantuk. Ngantuk Karena jujur sebenarnya waktu wirid itu tidur nggak? Wah ya sering. Biasanya ngantuk itu Gus, datangnya sebelum adzan. Sebelum adzan itu ngantuk. Sebelum adzan. Tapi kan kita kan di pondok itu kan ada muraqib ya yang ngawasin, yang nyatetin. Jadi kita sudahlah wudu dulu, kita cari tempat yang enak di bawah kipas angin. Ya. Nanti sambil nunggu sambil tidur gitu. Nanti kalau adzan kan dibangun pasti di sebelah kan pasti dibangun sholat kan sudah siap semua sudah wudu kan. Biasanya seperti itu. Karena memang kalau di masyarakat kita kan nggak terbiasa seperti yang jenengan ceritakan. Terus kita kan karena mungkin kebanyakan pagi harinya digunakan untuk bekerja kali ini. Jadi malam untuk itu ya digunakan untuk istirahat. Ya sebagian seperti itu. Tapi wajar Gus, gitu aja. Okay. Setelah subuh jamaah di masjid tahu. Okay. Setelah itu ketika ada kajian subuh gitu kan. Ya rata-rata semuanya. Tapi di sana sebaliknya untuk kegiatan pasar itu justru malam sama habis duhur. Kalau sama habis jadi warung-warung itu dibuka, maksudnya bukan warung sih istilahnya yang jualan pakaian itu kios-kios. Ya bukan makanan lah. Ya bukan makanan itu dibuka habis duhur yang jualan pakaian. Jadi pagi itu jarang. Paling pagi pun ada yang bukanya udah jam 11. Oh iya. Ternyata sudah mendekati duhur atau setelah sholat duhur buka dan malam sampai sahur. Apalagi sudah di atas tanggal 15 seperti ini, Wong Jawa per pekan itu masya Allah. Iya. Ramai banget. Itu ngomong-ngomong di Tarim ada angkringan nggak sih Kes sebenarnya? Nggak ada. Ada warkop nggak? Nggak ada. Kalau warung kopi ada. Ada. Cuman kalau angkringan model kayak gitu di sana itu gimana ya? Kalau walaupun jualannya kayak seperti angkringan tapi tempatnya tertutup ya, mesti menjaga muruah di sana. Karena orang yang kadang yang datang itu kadang yang makan kan rata-rata orang sana kan tua-tua masih nggak campur kayak yang muda-muda gitu nggak. Tertutup lah tempatnya itu walaupun makan di sana seperti namanya sambosa, bakwan juga ada di sana. Kalau tempe nggak ada. Bakwan ada. Ada. Namanya juga bakwan. Bakwan orang Indonesia dulunya. Ya ke sini kemudian kita juga pernah mendengar bagi ada ya entah itu makalah entah apa bagi seseorang yang tidak punya guru jalanan-jalanan di Tarim. Syekh benar itu ulama sana kan Sawari Tarim Syekhuman la syekholah ya kan. Jadi lorong-lorong Tarim itu menjadi gurunya orang yang nggak punya guru. Jadi orang yang nggak punya guru saja cukup belajar di lorong-lorong Tarim, orang tersebut akan mendapatkan ilmu. Karena di setiap lorong kamu akan mendapatkan ilmu. Contohnya kamu melewati suatu lorong, kamu akan mendengarkan orang yang baca Quran. Orang di sana kalau nggak baca Quran pun menyalakan musik dengan nuansa, maksudnya dengan qasidah atau Quran. Ya. Jadi rata-rata di lorong-lorong itu kamu akan mendapatkan ilmu. Jadi seandainya orang tersebut itu di Tarim nggak mondok atau nggak mencari ilmu, cukup belajar di lorong-lorong saja akan mendapatkan luar biasa. Karena di sana itu kayak maghrib itu hanya lewat saja, nggak ada orang tongkrong, nggak ada. Dulu Al Habib Ali Al Habsyi ketika muda ya main ke Tarim, di hatinya itu ingkar. Di Tarim itu nggak ada orang kok nongkrong ibaratnya. Ini orang setengah bayar duduk di pinggir pasar, ternyata waliullah. Nah, hatinya Al Habsyi itu ini gimana kok maghrib kok waktu barokah kok malah di luar. Kok nggak lewat sih wajar ya orang lewat, cuman kok ini duduk di pinggir jalan nongkrong lah bahasa Akhirnya
ditegur sama wali ini, wali suk istilahnya dulu, wali suki, wali pasar, Wali pasar. langsung menjaga. Ya Ali yamshi bas. Jalan saja, nggak usah ngomong saya katanya. Wah, Langsung Ali Habsyi minta langsung maaf. tahu ya, Langsung Gus, ya? tahu. Dibatin apa langsung tahu. Wah, ngeri itu, Gus. Ini Masya Allah. Jadi kayak tarim ini Masya Allah ya. Saking banyaknya ulama, banyaknya wali, ibadahnya kita yang harus contoh itu banyak ibadahnya untuk Ramadan kayak gini. Nah, ya. Nah, ini Gus. Nggih, Ini ada pertanyaan dari netizen. nggih, @santrijunior.id. nggih. Di Tarim ada nggak Gus tradisi nggugah-nggugah sahur seperti anak-anak di kampung Indonesia? Hehehe. Masya Allah. Kalau bangunin sahur sih ada ya. Ada ya. Kalau khususnya di pondok kami ada. Kalau orang kampung sana dengan adzan tarhim. Adzan tarhim. Nggih, adzan tarhim itu 2:30. Adzan tarhim. Tapi dibedakan di sana adzan tarhim itu nggak langsung adzan. Dengan kalau di sini kan assalatu wassalamu gitu kan. Kalau di sana beda. Ada tarhimnya. Ada tarhimnya. Jadi untuk membedakan. Karena dulu saya masih baru di sana, saya kirain subuh. Akhirnya saya langsung sholat qobliyah sudah. Saking mantep. Wah udah ada jam segini. Kirain kan di sini kan belum tahu bahwasanya di Indonesia ini sama di sana kan adzan ya seringnya cuma satu aja, tarhim cuma maghrib aja kan. Di tarhim kan kalau di sini kan as-shalatu wassalam hanya maghrib aja. Kalau di sana nggak ada tarhim tapi artinya beda. Cara innallaha wa malaikatahu yusholluna baca kan langsung adzan. Setelah itu ada doa-doanya. Jadi orang tahu. Jadi selesai adzan dengerin dulu. Oh ini apa ya? Kalau nggak bawa jam ya. Nah, itu biasanya kalau gitu langsung orang-orang pada bangun. Langsung santai. Tapi kalau khusus pondok kami tetap kayak Indonesia. Sahur gitu. Kalau di sini kan enggak Gus. Anak mudanya itu pakai beduk itu keliling itu Gus. Iya. Ya kalau di sana nggak ada ya. Nah ini yang kedua Gus. Jadi Mas santrijunior.id jawabannya sudah gamblang ya, di sana tetap ada tapi dengan tradisi yang beda. Caranya berbeda. Ini yang kedua Gus dari @musafirul huda. Gus, untuk melepaskan penat di tengah-tengah keseriusan ngaji di Yaman itu biasanya ngapain aja Gus? Beda-beda ya. Di sana kan santri kan beda-beda. Ada yang kalau saya di sana kan nggak punya HP dulu. Iya. Jadi untuk ketika sumpah melepaskan penih pikiran, saya buat tidur. Saya itu kalau sudah tidur banyak itu, habis itu lapar, makan nanti semangat lagi. Saya itu selalu kepikiran di rumah. Saya itu selalu pikiran di rumah, khususnya jauh ya. Iya. Jadi itu dulu itu mondok untuk berapa tahun itu saya belum sadar. Maksudnya sadar bahwasanya ini mondok jauh harus. Saya itu sampai salah satu saya mondok itu saya menghitung orang tua saya memberi saya uang. Mulai saya buat paspor, biaya mondok per bulan. Itu saya hitung biar saya itu sadar. Nah itu setelah berapa tahun jenengan sadar gitu? Ya mungkin ya sudah lama, sudah berapa tahun gitu nggak bisa. Cuman biar saya itu bingung ini gimana kok masih males terus juga. Ya biar untuk mendorong saja biar ya Allah kasihan orang tua. Buat mondokin anak habis banyak orang gitu. Itu padahal mondok di Tarim di Yaman itu harapan bagi hampir seluruhnya santri-santri ya. Kalau nggak di Yaman di Mekah. Rata-rata di Mesir. Nah ini jangan kan sudah kesempatan ke sana kok malah enggak sadar. Makanya di sana tuh biasanya orang tuh malas biasanya ya telepon rumah. Tapi menurut saya kalau telepon rumah nggak jadi apa? Bukan solusi ya. Bukan solusi. Tapi yang paling banyak itu di sana melampiaskan dengan HP. HP-nya belinya bagus-bagus buat nonton film. Wah menurut saya karena tapi jangan megang HP juga. Enggak megang HP. Karena di sana sudah disediakan di wartel kan, ada HP-nya. Ya anak-anak itu biasanya sebagian sana ya punya HP lah. Tapi nggak tahu isinya apa kan nggak tahu ya. Pernah mungkin tahu kabar yang ada di rumah itu. Iya. Jadi seperti itu ya. Kira-kira untuk melepas penat dengan kalau saya habis tidur makan yang kenyang mandi, insya Allah habis itu hilang semua. Ya. Nah ini yang terakhir Gus,
Jenengan sekarang sudah pulang tahun berapa ya kemarin itu pulang tahun 2020 akhir Desember November 2020-an nih Gus ya. Nah itu ketika datang bulan Ramadan untuk membangkitkan suasana kangen di suasana Ramadan tadi. Ya saya Gimana? Saya sama santri-santri saya atur model sepedana, tarawehnya 20 dan witirnya 11. Sampai sekarang. Sampai sekarang setelah mulai saya pulang, biar saya kerasa melepas kangen itu. Terus doa-doanya itu seperti kayak ditarik. Cuman kosidanya enggak, karena waktunya lama sih, perlu waktu 2 jam. Cuman saya isi witir sama tarawehnya sama doanya seperti yang di sana. Biar ingat suasana di sana. Karena di sana itu kan ketika melakukan sholat taraweh itu kan satu hari 5 kali taraweh sudah 100 rakaat. Witirnya kan ada yang 11, ada yang 3, sudah berapa? Ada isanya berapa? Iya. Kan sudah capek banget kan? Capek. Dengan ibadah seperti itu. Itu yang susah untuk ditiru. Tapi memang orang ahli tarim ya semuanya masjid penuh. Yang menuhin bukan orang kita, orang tarim sendiri itu. Masya Allah. Asli. Iya, saya tuh berapa kali mengajak teman-teman kayak gitu ya paling kuat 2 kali 3. Tapi saya pernah 4 kali itu ketemu sama orang itu di samping saya. Jadi 2 hari itu jadi ketemu ini. Kok orang ini nih samping saya terus. Saya tanya, mau selesai lagi? Ya, saya mau ke sana lagi, mau terakhir nih dekat rumah saya nanti. Jam 2:30 mau tarawih lagi. Masya Allah, itu bareng itu 2 hari beruntut. Saya sama teman itu paling kalau udah didapat soal dapat keluar gitu ya makan dulu ini 1-2 kali sudah capek. Kira-kira ada nggak Gus pengalaman jenengan waktu di tarim sing paling lucu itu apa? Mestinya ada kan? Nggak mungkin lah kalau Ya, ada lah. yang bukan lucu tapi aneh itu jadi Bukan lucu tapi aneh. ya aneh. Kalau di sini kan anak kecil itu kan kalau duduk pasti ditaruh tengah atau di depan. Ya. Kan di sana enggak, anak kecil itu yang lebih muda harus duduk paling di belakang. Seandainya ada anak boncengan 3. Iya. Jadi yang anaknya yang anak bapaknya di depan, anak yang Pertama. 15 tahun di tengah. Nanti anak yang 10 tahun atau di belakang. Nah itu nanti kalau pendek Itu yang itu katanya orang sana, itu yang sampai sekarang yang saya herankan alasannya apa? Ta'adzuban aja, tak ada. Jadi nggak boleh itu yang sampai sekarang. Itu saya pernah heran, anak kecil 5 tahun yang seharusnya digendong sama ibunya di tengah, bapaknya ibunya motor di belakang sendiri. Jadi motor di sana itu ada motor yang itu yang sampai sekarang alasannya cuman adab aja sama ta'adzuban aja. Subhanallah, itu yang sampai sekarang saya nggak bayangin. Nggak bayangin. 2 tahun kan sudah bisa Gus. Nah itu pernah di belakang. Saya ngomong sama orang sana itu kasihan 5 tahun nanti jatuh. Soalnya hati-hati sudah biasa katanya. Wih, Subhanallah. Itu sampai sekarang. di sini polisi. Coba anak 5 tahun kan kalau pakai motor laki-laki, motor Win atau Gelpro kan Megapro taruh depan enggak pasti taruh belakang sendiri. Harus taruh belakang. Itu tahu benar. Gitu ya teman-teman itu Itu Masya Allah. ada tapi lucu ya. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Itu yang Masya Allah yang tadi sama yang sama adab itu yang tadi itu yang orang punya ilmu. Di sana itu Masya Allah Mas. Orang punya ilmu itu hatta alimnya. Saya itu punya guru alim, Masya Allah alim. Terus ini Masya Allah guru saya alim, habaib guru saya ngaji Minhaj Fathul Mu'in sama beliau. Dia ketemu sama orang, bisa katakan ya kabilahnya di bawahnya lah, ini habaib, ini cuman qabail. Tapi dia lebih tua jauh. Dia cium tangan. Ini guru saya udah 50 tahunan. Ini yang dicium belum paling ya 60-an lah, lebih tua 10 tahun. Tapi dicium tangannya sampai rebut-rebutan. Binisbah ilmu ya jauh. Ya. Yang ini nggak ngajar, cuma orang tua dia mengajar. Karena masalah orang tua ya. Ya harus lebih dihormati. Apalagi ada hubungan guru, namanya guru selamanya kalau menjadi guru akan dimanapun akan selalu dihormati, terus ketemu dimanapun akan selalu hormat. Jadi memang adabnya luar biasa. Adabnya sama ibadahnya yang nggak bisa ya itu. Ya hanya tarimu Allah itu. hanya talim. Gus ini untuk terakhir kali ya Gus, ini pesan kepada teman-teman, khususnya teman-teman santri yang ada nggak tips supaya
bisa sampai ke tarim Gus. Hmm. Sekedar hanya mungkin sekedar ziarah lah, nggak sampai menuntut ilmu, itu ada nggak doa mungkin? Walah, kalau doa ya semuanya itu kan kalau ada namanya, kalau ada keinginan kan insya Allah kan Allah akan memudahkannya semuanya, kan ada niat, ada keinginan yang kuat kan insya Allah. Ya pertama ya harus nabung juga lah. Ya Punya keinginan kuat, keinginan yang kuat, nabung. Kalau mengandalkan gratis sih ya bisa aja. Tapi ya ketika kita punya niat yang kuat kan biasanya kan semuanya kan akan bisa Iya. terwujudkan. Bukan hanya ke Yaman saja, kemanapun kalau niat kuat kan, Yang penting niatnya kuat. niatnya kuat dengan semangat, Allah akan memudahkan semuanya gitu. Iya, siap. Ya, terima kasih ya Gus ya Matur sama. atas waktu dan kehadiran panjenengan. Ini alhamdulillah memberikan pandangan baru bagi kita yang memang belum ditakdir sampai ke tarim, terutama Insya Allah masalah suasana Ramadan. semoga teman-teman kita juga cepat sampai sana. Amin. Di khairin waludin wa'afiyah. Amin. Dimudahkan semuanya. Amin. Dimudahkan. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Terima kasih ya Gus ya. Sama-sama. Begitu teman-teman obrolan santai kita pada kesempatan kali ini. Tentunya obrolan yang lebih seru juga akan kita tampilkan juga di lain kesempatan dengan tamu yang berbeda-beda juga. Sekian dari kami, banyak salah baik itu tutur kata ataupun tindakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus.